Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang berdebarkan. Gimana kabar ente Pak Dewan? Ane yakin ente pasti pada sehat walafiat ya Wan. Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan film yang berjudul The Swordman tahun 2020. Film ini bercerita tentang seorang pendekar pedang dari Korea yang hidup pada zaman dinasti Joseon. Orang ini hidup dengan anak angkatnya yang merupakan anak asli dari raja dinasti Joseon yang telah digulingkan. Penasaran bagaimana keseruan bapak pendekar pedang dengan anak angkatnya? Ya udah, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Cerita berawal pada era dinasti yang bernama Joseon di negara Korea. Diawali dengan kaburnya Raja Joseon yang ke-15 dari istananya untuk menghindari serangan musuh, yang tak lain adalah kelompok pemberontak yang dulunya adalah pendukung sang raja. Pemberontakan itu terjadi karena sang raja mencoba untuk tak mendukung salah satu dari kedua kubu yang sedang berperang, yaitu dinasti Ming dan dinasti Qing dari Cina. Hal itu membuat negara Korea berada di dalam posisi yang sulit, karena Raja Joseon tak mau berat sebelah. Nah, nanti jika Raja mendukung dinasti Ming yang terkenal dengan suku yang barbar, dikhawatirkan mereka akan menyerang dinasti Joseon. Sementara saat dia mendukung dinasti Qing, maka Raja akan mengecewakan dinasti yang sudah sangat berjasa membantu dinasti Joseon saat invasi yang dilakukan oleh pasukan Hideyoshi Toyotomi di semenanjung Korea beberapa tahun silam. Oleh karena itu, Raja memilih untuk netral dan tak mendukung dua kubu itu. Nah, hal itulah yang membuat sebagian pejabat menentangnya dan melakukan pemberontakan. Suatu malam, Raja Joseon bersama beberapa pengawalnya sedang berlari dari kejaran para pemberontak. Salah satunya pengawal sang raja, sedang membawa bayi anaknya raja. Selang beberapa waktu setelah mereka sampai di tujuan, para pemberontak datang untuk menangkap raja. Disinilah seorang pemuda mengawal raja maju menghadang mereka semua. Namanya adalah Geum Sabok. Dia merupakan pendekar pedang pelindung keluarga kerajaan yang paling setia dan juga ahli pedang terbaik. Nah, di sini nih bakalan terjadi perduelan antara Geum Sabok dengan salah seorang pendekar pedang terbaik kerajaan yang bernama Min Sung Ho. Sebenarnya, orang ini masih memiliki keraguan untuk memberontak kepada sang raja. Karena pada kenyataannya, Raja Joseon merupakan seorang raja yang baik dan bijaksana. Cuman karena keputusannya untuk tak mau membantu dinasti Ming, akhirnya dia terpaksa ikut melakukan kudeta. Ditambah lagi, Min Sung Ho ini dikompor-kompori oleh seorang paman-paman pejabat yang bernama Lee Mok Kyo. Singkat cerita yang panjang, akhirnya pertarungan antara pendekar pelindung raja dan seorang pendekar yang ingin menjadi raja pun dimulai. Serpihan pedang yang hancur akibat hantaman pedang Min Sung Ho mengenai mata Geum Sabok hingga membuatnya cedera lumayan parah. Kemudian sang raja yang melihat ada lagi peluang untuk menang akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada para pemberontak. Namun sebelum raja dibawa pergi ke tempat pengasingan, terlebih dahulu dia menyobek bagian dari bajunya untuk diberikan kepada Sabok. Dan juga Wan, dia mempercayakan anaknya yang masih bayi kepada pengawal setianya itu. Oke, sebelum melanjutkan kisahnya, kita akan flashback sebentar tentang awal mula Geum Sabok bertemu dengan sang raja. Suatu waktu, Geum Sabok sedang bertarung dengan beberapa orang dari dinasti Qing seorang diri. Pertarungan itu ternyata merupakan lanjutan dari pertarungannya dalam sebuah penjara dinasti Qing. Setelah dia berhasil menghabisi beberapa pasukan yang dipimpin oleh seorang bernama Guru Tai, Geum Sabok merupakan seorang yatim piatu dengan potensi bakat dan insting bertarung yang sangat luar biasa. Raja yang saat itu ditemani pengawalnya yang tak lain adalah Min Sung Ho tak sengaja menemukannya dan akhirnya membawanya ke istana untuk dilatih. Bahkan dia diajari langsung oleh sang raja. Kebaikan sang raja membuat hati keras Geum Sabok melunak. Dan sejak saat itulah dia berjanji akan selalu setia sampai mati untuk keluarga kerajaan. Sepasca kejadian tadi, malam itu Raja Joseon diasingkan ke sebuah pulau terpencil bernama Jeju. Dan tepat 18 tahun setelahnya, yaitu bertepatan pada tahun 1641, dia meninggal dunia dalam pengasingan. Selama 18 tahun itulah, Geum Sabok merawat dan membesarkan anak sang raja di puncak gunung, agar tak ada yang bisa menemukan mereka. Bahkan Niwan, Geum Sabok mengubah namanya menjadi Taeyul. Dan juga anak angkatnya mengikuti nama marga barunya yaitu Taeyo. Sehari-harinya mereka berdua menjalani kehidupan di pegunungan yang jauh dari keramaian. Mereka berburu untuk mencari makan dan mengambil kulit hewan buruan mereka untuk dijual.
Kehidupan mereka sangat tentram dan damai. Namun, efek dari pertarungannya dengan Min Sung Ho beberapa tahun silam membuat mata Taehyul sekarang menjadi bermasalah. Penglihatannya semakin hari semakin memburuk dan hampir mengalami kebutaan. Sebagai seorang anak, Taehyul khawatir dengan keadaan ayahnya. Akhirnya, dia mendatangkan seorang tabib yang juga seorang biksu untuk memeriksa mata ayahnya. Biksu itu menyarankan agar ayahnya segera diberi obat herbal yang hanya ada di pos perdagangan di desa bawah. Biksu ini cerita kalau pemilik pos perdagangan itu punya hutang kepadanya, sehingga mereka bisa memperlakukan Taehyuk dan ayahnya dengan baik. Namun dia harus cepat-cepat memberikan obat itu. Kalau terlambat, maka ayahnya akan mengalami kebutaan total. Setelah biksu itu pergi, Taehyuk langsung mengajak ayahnya untuk turun gunung menuju pos perdagangan. Tapi sang ayah malah menolak karena takut ada yang mengetahui identitas mereka, sehingga membahayakan anak gadisnya. Namun Taehyuk terus memaksa sang ayah dengan nada marah, hingga dia berniat untuk pergi sendiri mencari obat itu. Akhirnya, melihat anaknya bersikeras seperti itu membuat hati Taehyul tersentuh. Dia mau nggak mau harus dibawa pergi ke desa bawah gunung bersama dengan anaknya. Di tahun tersebut, sang Raja baru Joseon mengadakan rapat negara untuk membahas kekejaman dinasti Qing terhadap rakyat Korea. Hal itu karena Raja baru mendukung dinasti Ming secara terang-menerang dan memecat beberapa pejabat yang tak mendukungnya. Hingga akhirnya dinasti Qing yang menjadi musuh dinasti Ming murka dan mulai menjadikan Korea sebagai negara jajahannya. Dan akhirnya Raja baru bersama jajaran pemerintahannya harus patuh kepada Qing. Orang-orang Qing melakukan perbudakan terhadap orang Joseon, terutama gadis-gadis bahkan wanita yang sudah bersuami. Mereka mempunyai aturan, jika ingin keluarganya kembali, maka harus ditebus dengan harga tinggi. Bahkan saat ini harganya lebih ditinggikan lagi, sehingga Raja dan para pejabat ketar-ketir jika suatu saat nanti anak-anak mereka lah yang akan diincar. Akhirnya salah seorang pejabat menawarkan diri untuk bernegosiasi dengan kepala perbudakan dinasti Qing yang disebut Wang Bang. Selain itu, pengikut raja berniat mengundurkan diri dan menjadi rakyat biasa karena Joseon semakin kacau setelah digulingkannya tata raja yang lama. Oke, pindah ke Taehyuk dan Taeilwan. Mereka sudah sampai di keramaian kota. Mereka melihat barang-barang jualan yang menarik hati dan juga menikmati makanan kota. Tak lama kemudian ada sebuah kejadian yang sangat memilukan, di mana seorang laki-laki bersama anaknya ingin menebus istrinya yang dijadikan budak. Akan tetapi harga penebusan malah semakin mahal, hingga dia memohon belas kasihan dari para pedagang budak tersebut. Makin menjengkelkannya lagi, mereka mau membebaskan istrinya, tapi anak gadisnya akan dijadikan sebagai gantinya. Kemudian, saat orang-orang mulai marah dan ingin menyerang orang-orang itu, malah datang 3 orang algojo pengawas perdagangan yang disebut Wang Bang. Dan ternyata orang-orang yang membawa para budak itu adalah orang-orang Joseon yang menjadi antek-antek dinasti Qing. Lalu salah satu dari Wang Bang langsung menghajar laki-laki yang ingin menyelamatkan istrinya tadi. Melihat kekejaman yang terjadi membuat Taehyuk ingin melakukan sesuatu, tapi dihentikan oleh Taehyul. Tak lama kemudian datang beberapa prajurit Joseon untuk menghentikan keributan tersebut. Namun setelah tahu bahwa 3 orang ini adalah orang-orang Qing, prajurit itu nggak bisa berbuat apapun dan langsung cabut Wan. Di tempat yang lain, Lee Mo-kyo sedang melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Qing. Tak lama kemudian datang seseorang yang sangar bersama 3 algojo Wang Bang. Dia ini adalah kepala Wang Bang yang bernama Guru Tai. Kedatangannya membuat Lee Mo-kyo kaget karena baru pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang terkenal paling ganas di antara para prajurit Qing. Tak hanya itu, Guru Tai juga merupakan sepupu dari Kaisar Huang Taiji, yang tak lain adalah Kaisar dinasti Qing. Kata-kata kasar Guru Tai yang banyak unsur penghinaan kepada Joseon membuat Min Sung Ho tak kuasa menahan amarahnya. Guru Tai dengan kepekaannya terhadap kekuatan menerka Sung Ho sebagai ahli pedang yang hebat. Dan akhirnya Guru Tai ingin melihat kekuatan Sung Ho secara langsung dengan melakukan latih tanding. Min Sung Ho akan melawan salah satu dari anak buah Guru Tai. Sebelum bertanding, Lee Mo-kyo menyuruh Sung Ho agar mengalah karena dia khawatir Guru Tai akan melakukan hal yang buruk jika anak buahnya kalah. Namun Sung Ho tak bisa melakukan itu karena dia nggak mau diinjak-injak oleh orang-orang Qing. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Min Sung Ho melakukan permainan pedang dengan tenang dan santai, tak seperti lawannya. Dan akhirnya pertarungan singkat itu berakhir dengan kemenangan Min Sung Ho. Terlihat permainan pedang Sung Ho yang membuat Guru Tai tertarik kepadanya. Sementara itu, Taehyul dan Taehyuk akhirnya sampai di tempat tujuan mereka, yaitu pos perdagangan.
Setelah bertemu dengan wanita pemilik tempat itu, ternyata apa yang disampaikan oleh biksu kepada mereka malah sebaliknya. Artinya, biksu itulah yang sebenarnya mempunyai hutang kepada wanita pemilik pos perdagangan ini. Di samping itu, obat yang diinginkan ternyata mahal sekali dan juga harus melalui koneksi pejabat setempat karena barangnya yang sangat langka. Taeyul sudah menyerah mengobati matanya, tapi tidak dengan anaknya. Taeyok tetap bersikeras untuk mendapatkan obat itu. Tapi meskipun dia tetap ngeyel, duitnya tetap gak cukupan. Kulit yang dia bawa sebagai bayaran untuk obat tersebut tak bisa dia gunakan. Akhirnya, mereka berdua pun pergi dari sana dengan tangan hampa. Nah, di saat keluar, mereka berpapasan dengan guru Tai dan anak buahnya. Taeyul menundukkan wajahnya karena nggak mau mendapatkan masalah. Di pos perdagangan, guru Tai mengajak wanita pemilik pos untuk bekerja sama dengannya dalam perdagangan budak. Tapi wanita itu nggak mau dan langsung cabut. Sementara itu, di perjalanan pulang, Taeyul memberikan sebuah gelang yang anaknya lihat saat pertama kali masuk ke kota ini. Sebagai tanda kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Kemudian mereka berdua sampai ke tempat seorang wanita pemilik warung. Dan ternyata wanita pemilik warung itu adalah orang yang pernah menyusui Taeyok saat masih kecil. Untuk sementara waktu, mereka akan beristirahat di sini malam harinya. Di lain tempat, Lee Mokyo memanggil wanita pemilik pos perdagangan agar menjadikannya seorang gadis untuk merawat ibunya. Nah, kebetulan wanita itu teringat dengan seorang gadis bersama ayahnya yang datang ke tempatnya untuk mengobati mata sang ayah. Orang itu adalah Taeyok Wan, dan wanita pemilik pos dagang akan merekomendasikannya kepada Lee Mokyo. Di waktu yang sama, Taeyul bermimpi menyeramkan tentang masa lalunya, hingga membuatnya terbangun dan keluar dari rumah untuk menenangkan diri. Dan pagi-pagi sekali dia pergi ke suatu tempat. Ternyata Taeyul pergi ke penembak pedang, yang dahulu membuatkan pedang raja yang telah dia bawa. Karena mimpi buruknya itu, Taeyul datang untuk memastikan jika penembak pedang ini masih hidup. Ya, untuk berjaga-jaga jika kapan-kapan Taeyul butuh pedang kayak yang dia buat dulu untuknya. Karena pedangnya dulu sudah patah saat bertarung dengan Min Sung Ho. 귀신이라도 본 기분이군. 아이도 많이 컸겠군. 지금처럼 평범해. Sementara itu, di saat ayahnya pergi, Taeyok didatangi oleh wanita pemilik pos perdagangan untuk menawarinya menjadi anak angkat Lee Mokyo. Tak hanya akan mendapatkan fasilitas mewah di rumah Lee Mokyo, mereka juga akan mengobati mata ayah Taeyok sampai sembuh. Taeyok merasa gembira karena dalam benaknya sudah tergambar makanan lezat dan pakaian mewah. Meski dia nanti harus berpisah dengan sang ayah. Meskipun memang pada awalnya demi mengobati mata sang ayah juga. Di tempat lain, Min Sung Ho membagi-bagikan beras kepada fakir miskin. Dan hal itu diketahui oleh anak buah Guru Tai yang kemudian membawanya untuk bertemu dengan juragannya itu. Guru Tai lalu menawarkan posisi tinggi kepada Sung Ho dengan menjadikan pengikutnya. Awalnya Sung Ho menolak dengan halus. Tapi kata-kata mantap dari Guru Tai langsung mengenai mentalnya. Di mana ternyata Guru Tai tahu masa lalu Sung Ho yang telah menggulingkan Raja Joseon sebelumnya. Guru Tai berjanji akan membebaskan para budak Joseon. Selain itu memang gak ada pilihan lain lagi bagi Sung Ho. Karena jika dia menghunuskan pedangnya ke arah Guru Tai, maka Joseon akan semakin dalam bahaya besar. Kemudian saat Sung Ho kembali ke tempat Lee Mokyo, dia nggak sengaja berpapasan dengan Taeyok dan mengingat kain yang dibuat ikat rambut Taeyok. Dan dari cerita Lee Mokyo, Sung Ho tahu gadis itu akan dijadikan anak angkat olehnya. Di sisi lain, di saat Taeyol kembali ke rumah wanita pemilik warung, dia sudah tak menemukan anaknya lagi. Wanita pemilik warung bercerita jika Taeyok dibawa oleh wanita pemilik pos perdagangan. Akhirnya Taeyol pun langsung OTW menuju tempat pos perdagangan. Di sana ternyata terjadi sebuah ketegangan, di mana 3 orang anak buah Guru Tai membuat gaduh. Dan setelah diperiksa, ternyata mereka sedang mengajak wanita pelayan untuk berbuat yang tidak-tidak. 3 orang itu nggak terima dibilang mesum. Dan akhirnya salah satu dari 3 orang itu mulai melakukan pertarungan dengan 2 orang pemilik pos perdagangan. Dengan entengnya, dia menumbangkan 2 orang tersebut. Setelah itu, di saat teman yang satunya maju untuk melakukan ronde kedua, tiba-tiba Taeyok datang dan langsung mengetapelnya, hingga mengoreskan luka di wajahnya. Tapi, di saat akan menghampiri gadis itu, tiba-tiba sang ayah muncul untuk menyelamatkan Taeyok. Taeyul nggak ada niatan untuk mencari masalah dengan orang-orang itu. Oleh karena itu, saat dia disuruh untuk bersujud dan meminta maaf, Taeyul benar-benar melakukannya, hingga membuat anaknya merasa bersalah. Nah, di saat sujud itu, preman ini masih memberi syarat kepada Taeyul, yaitu jika dia ingin keluar dari tempat ini hidup-hidup, Taeyul harus membiarkan mereka merasakan keperawanan sang anak gadisnya.
Akan tetapi salah satu temannya mengetahui bahwa Taeyul bukan orang sembarangan. Dilihat dari caranya memegang tongkatnya layaknya pendekar pedang. Orang itu langsung menyerang Taeyul, tapi secara refleks bisa ditangkis oleh Taeyul. Melihat hal itu, wanita pemilik pos perdagangan dan Taeyok hampir nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pasalnya selama ini Taeyok nggak pernah melihat sang ayah memegang pedang maupun bertarung dengan orang lain. Hingga saat ini, pertarungan dahsyat Taeyul membuat dua wanita itu terkagum-kagum. Ternyata dari kejauhan, Min Sung Ho melihat pertarungan itu. Dan akhirnya tahu bahwa sang pelindung Raja Joseon yang lama masih sehat walafiat. Malam harinya, Taeyul menceritakan semuanya kepada Taeyok. Bahwa dia ternyata bukanlah anak kandungnya. Akan tetapi Taeyok adalah anak yang baik. Dia tetap akan menganggap Taeyul sebagai ayahnya. Namun di saat Taeyok memberitahu ayahnya bahwa dia akan mendapatkan obat untuk menyembuhkan matanya dengan menjadi anak angkat seorang pejabat, Taeyul merasa sedih. Akan tetapi keputusan Taeyok sudah bulat, ingin menjadi anak angkat pejabat. Dan pada akhirnya Taeyul nggak bisa lagi berbuat apapun. Sebelum pergi, Taeyok berpesan kepada wanita pemilik warung agar menjaga ayahnya. Kemudian Taeyok pergi dengan linangan air mata serta membawa gelang yang diberikan oleh ayahnya. Di tempat yang berbeda, Min Sung Ho melihat Lee Mok-kyo dan beberapa pejabat lain sedang melakukan rapat. Ternyata mereka membahas tentang anak pengganti yang akan ditukarkan dengan anak mereka yang ditahan Guru Tai. Meskipun awalnya para pejabat itu tak tega melakukan hal itu, tapi mereka lebih gak tega jika anaknya sendiri yang menjadi budak. Selain itu, Lee Mok-kyo juga ternyata sudah mengirimkan sebuah surat keberatan kepada Raja Joseon sekarang atas tindakan orang-orang dinasti Qing. Bahkan di dalam surat itu dia juga meminta raja untuk memberantas para penjajah. Nah, dari sini ternyata adalah kedok belaka. Karena yang sebenarnya terjadi adalah anak itu akan dijadikan budak menggantikan anak kandungnya. Min Sung Ho pun sedikit menyesali pemberontakannya kepada Raja Joseon yang lama. Sekarang dia merasa bimbang dengan apa yang akan dilakukannya. Di keesokan harinya, Guru Tai ternyata mendapatkan surat yang akan dikirim oleh Lee Mok-kyo kepada Raja Joseon. Akhirnya, Guru Tai berencana menghabisi para pejabat Joseon yang diam-diam akan melakukan penyerangan terhadapnya. Sementara itu, Taeyul masih bingung dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Meskipun wanita pemilik warung sudah menyarankan agar dia menemui anaknya, tapi Taeyul malah ingin pulang saja ke gunung. Di tengah perjalanan, dia menemukan kerumunan orang-orang. Yang ternyata mereka sedang menyaksikan seorang ibu dan anaknya yang telah mengakhiri hidup mereka. Hal itu akibat mereka tak kuasa mendengar omongan tetangga yang mengatakan bahwa mereka adalah kupu-kupu malam akibat menjadi budak. Taeyul lalu teringat tentang anaknya. Namun tetap saja dia melanjutkan perjalanannya. Dan di saat dia sampai di tengah hutan, tiba-tiba ada beberapa orang yang menyerangnya. Tapi dengan entengnya, Taeyul mengalahkan mereka semua. Setelah penyerangan itu, barulah Taeyul sadar bahwa mungkin saja anaknya juga akan dijadikan budak. Akhirnya, dia pun OTW menuju pos perdagangan untuk mencari Taeyok. Malam harinya, sesuai kesepakatan dengan orang-orang Qing, Lee Mok-kyo sudah mempersiapkan Taeyok untuk menggantikan anaknya sendiri. Ternyata setelah Lee Mok-kyo keluar, pasukan Guru Tai tiba-tiba datang untuk menghabisi semua di kediaman Lee Mok-kyo. Hal itu gara-gara Guru Tai mengetahui surat permohonan Lee Mok-kyo kepada Raja agar menghancurkan para penjajah yang tak lain adalah orang-orang dinasti Qing. Satu persatu pelayan Lee Mok-kyo dihabisi tanpa ampun oleh orang Qing. Dan tibalah Guru Tai akan menghabisi anak Lee Mok-kyo. Di mana saat itu yang dituju adalah Taeyok. Untungnya satu anak buahnya mengenali Taeyok karena sebelumnya dia diketapel olehnya. Nah, akhirnya Guru Tai tahu bahwa Lee Mok-kyo ini orangnya licik banget. Dia menjadikan orang lain sebagai tumbal demi menyelamatkan anaknya sendiri. Tak lama kemudian, Min Sung Ho datang. Tapi bukan untuk menyelamatkan keluarga Lee. Karena dia sudah tahu kelicikan apa yang sudah dilakukan oleh Lee Mok-kyo. Dia melakukan sesuatu atas nama bangsa dan negara padahal sebenarnya untuk kepentingan pribadinya. Sementara itu, tak jauh dari kediaman Lee Mok-kyo, pasukan Guru Tai sudah menghancurkan tempat pos perdagangan untuk mencari Taeyul dalam rangka membalas dendam. Dan saat itulah muncul Taeyul dengan serangan langsungnya kepada orang-orang Qing. Akhirnya, pedang Taeyul pun bertindak. Dan habislah anak buah Guru Tai. Taeyul lalu marah kepada wanita pemilik pos perdagangan karena dia membawa Taeyok dalam masalah. Wanita ini sebenarnya juga nggak tahu kalau Lee Mok-kyo akan menjadikannya sebagai budak. Kemudian Taeyul diajak pergi ke kediaman Lee Mok-kyo. Tapi saat sudah sampai di sana yang ada hanyalah kumpulan para pelayan keluarga Lee yang sudah tak bernyawa.
Dari penjelasan wanita pemilik pos perdagangan, akhirnya Taeyol tahu bahwa yang menginginkan anaknya untuk dijadikan anak angkat adalah Lee Mo-kyo, yaitu orang paling depan yang dulu menggulingkan Raja Joseon lama. Setelah itu, Taeyol menuju tempat berkumpulnya para pendekar pedang Joseon yang merupakan antek-antek Guru Tai. Taeyol yakin bahwa mereka tahu keberadaan Guru Tai yang telah membawa anaknya. Dengan tanpa ampun, Taeyol menghabisi para pendekar itu semua. Dan terakhir tersisa satu orang yang memberitahunya bahwa dia ternyata yang menculik wanita pemilik warung untuk dijadikan budak. Karena saat mereka mencari Taeyol, yang mereka temukan malah wanita pemilik warung yang lumayan mantap. Setelah menghabisi musuh yang terakhir, Taeyol langsung bergegas menuju tempat para budak ditawan yang ternyata berada di perbatasan. Di waktu yang sama, Lee Mo-kyo yang gak terima anaknya ditahan memberanikan diri untuk mengadu secara langsung kepada Raja. Dan ternyata Guru Tai sudah bersama Raja. Lee Mo-kyo jadi shock banget menerima kenyataan itu. Dan akhirnya Taeyol sampai ke perbatasan tempat para budak Joseon ditahan. Di sini ada seorang laki-laki yang ingin menyelamatkan istrinya, tapi malah dihabisi oleh penjaga di sana. Tak lama setelah itu, Taeyol datang mencari anaknya dan wanita pemilik warung. Taeyol dengan entengnya menghabisi para penjaga berlevel kroco. Setelah itu, Taeyol menuju ke sebuah tenda yang agak berisik dengan suara jeritan. Dan ternyata di dalam tenda ada si wanita pemilik warung sedang dalam posisi akan dienak-enak oleh para penjaga. Taeyol yang melihat hal itu langsung menghabisi mereka semua tanpa ampun. Di tenda yang lain, keluarlah seorang penjaga yang baru selesai melakukan enak-enak sama budak. Tapi tiba-tiba dia terkejut melihat tenda bergoyang ganas, tak seperti biasanya. Setelah keluar, Taeyol menyuruhnya untuk segera membebaskan para budak. Tapi ternyata setelah semuanya dibebaskan, Taeyong tak ada di antara mereka. Karena tempat itu adalah kumpulan wanita-wanita dewasa, sementara daun-daun muda dibawa ke tempat khusus. Dan yang tertinggal dari Taeyong hanyalah lonceng gelang yang pernah diberikan Taeyol. Akhirnya, bapak angkat Taeyong itu bergegas menuju tempat orang-orang di Dusty King. Ternyata mereka mempunyai penjara khusus untuk gadis-gadis yang masih ranum. Sementara itu, Lee Mo-kyo tengah mencari cara untuk membebaskan anaknya dari cengkraman Guru Tai. Dan di keesokan harinya, Lee Mo-kyo bersama beberapa prajurit berencana menyerang pasukan King di perbatasan. Tanpa sepengetahuan Raja, Lee Mo-kyo bernegosiasi terlebih dahulu. Tapi baru saja ngomong, tiba-tiba salah satu anak buah Guru Tai menghajarnya. Akhirnya, para prajurit Joseon langsung mengangkat pedang mereka. Namun, pasukan King malah menggunakan senjata api untuk membalas serangan anak buah Lee Mo-kyo. Beruntungnya, Lee Mo-kyo langsung kabur untuk menghindari tembakan tersebut. Tapi dia seorang diri sedang terpojok dan terancam oleh dua anak buah Guru Tai. Tak lama kemudian, Taeyol datang bersama salah seorang penjaga para budak yang dia tawan sebagai petunjuk arah. Sayangnya, orang itu langsung terkena tembakan hingga langsung pergi ke akhirat. Akhirnya, pertarungan pun terjadi antara Taeyol dan dua orang anak buah Guru Tai. Para prajurit King yang sedang bersantai-santai langsung bergerak di saat mendengar suara desingan pedang. Lalu mereka mulai menggunakan senapan mereka untuk melenyapkan Taeyol. Meski ada salah satu teman mereka di samping Taeyol, malangnya dia dijadikan tameng oleh Taeyol dan langsung menyerang mereka semua. Di saat Taeyol akan menyarungkan pedangnya, ternyata datang lagi pasukan khusus berpakaian mirip ninja. Dengan terpaksa, Taeyol harus bertarung melawan mereka. Meski penglihatannya semakin kabur, dengan kekuatan Taeyol yang strong, akhirnya prajurit musuh sebanyak itu ditumbangkan semua olehnya. Hingga membuat salah satu dari 3 Algojo yang masih tersisa kabur dari sana. Ternyata Lee Mo-kyo baru menyadari bahwa Taeyol ini adalah prajurit yang dulu melindungi Raja Joseon saat terjadi kudeta. Dia berlutut di hadapan Taeyol agar menyelamatkan anaknya. Tapi yang Taeyol katakan kepadanya sungguh menggetarkan hati. Taeyol menyuruh untuk tak usah memikirkan yang lain, cukup melindungi bangsa yang telah dia rubah ini. Tak lama setelah Taeyol berjalan, dia sempoyongan dengan penglihatan yang semakin kabur dan akhirnya pingsan. Malam harinya saat dia terbangun, ternyata Taeyol sudah berada di pos perdagangan. Dan matanya sudah diobati oleh wanita pemilik pos perdagangan atas perintah dari Lee Mo-kyo. Meskipun belum sepenuhnya sembuh, tapi sudah cukup mencegah kebutaannya. Setelah itu, dia pun pergi ke tempat penempah pedang legendaris untuk mengambil pedang yang akan digunakan.
Di tempat berbeda, Guru Tai sedang diterapi akupuntur oleh ceweknya. Dan tiba-tiba anak buahnya yang kabur dari keganasan Taeyul datang dan mengingatkannya bahwa pria bertongkat atau Taeyul adalah anak yang dulu kabur dari penjara King. Setelah itu, Guru Tai melontarkan kata-kata pedas yang membuat anak buahnya sakit hati dan mengarahkan senjatanya ke arah Guru Tai. Akan tetapi, Guru Tai menghabisinya dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, Guru Tai berencana untuk menangkap Taeyul. Tapi tiba-tiba Min Sung Ho datang dan mengatakan tak perlu mencarinya, karena Taeyul akan datang dengan sendirinya. Setelah itu, Min Sung Ho bersiap-siap bertarung dengan Taeyul, karena takut dengan ancaman Guru Tai kepada rakyat Joseon. Pagi hari pun tiba. Sesuai perkiraan, Taeyul akhirnya datang ke tempat Guru Tai. Taeyul pun bertemu dengan Min Sung Ho setelah sekian lama tak bertatap muka. Dua orang Joseon dengan ideologi yang berbeda sekarang bertemu kembali. Taeyul hanya ingin menyelamatkan anaknya, sementara Min Sung Ho berusaha mencegah penderitaan bangsa Joseon. Dari kejauhan, ada Guru Tai dan cabe-cabeannya yang menonton dan menikmati pertarungan dua pendekar pedang dari Joseon. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Meskipun Taeyul pendangannya terbatas, dia mampu mengalahkan Sung Ho dengan keahlian pedangnya. Kekalahan itu membuat Min Sung Ho harus dihabisi oleh Guru Tai. Kemudian Guru Tai mengajak Taeyul untuk berduel di tempat yang lebih nyaman, di mana di sana sudah ada beberapa budak dan prajurit yang membawa taeyok. Adapun pemilik pos perdagangan datang untuk melihat pertarungan antara Taeyul dan Guru Tai. Jika Taeyul menang, maka Guru Tai akan membebaskan anaknya. Akhirnya, pertarungan pun dimulai. Taeyul sementara ini dibuat gak berdaya oleh Guru Tai dengan kecepatannya yang luar biasa, Bahkan taeyok dipaksa ditodong pedang oleh cabe-cabean Guru Tai. Akhirnya Taeyul yang marah mengikat tangannya dengan kain pemberian Raja Joseon lama yang masih dia simpan. Dan ronde kedua pun dimulai. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Taeyul malah menebas cabe-cabean yang menyandera taeyok. Hal itu dia lakukan agar anaknya aman. Meski itu membuatnya dianggap sebagai pengejut, tapi modiernya cabe-cabean itu membuat Guru Tai emosi dan tak terkendali. Dan pertarungan lanjutan itu dimenangkan oleh Taeyul. Setelah kemenangan itu, penglihatan Taeyul semakin lama semakin menghilang. Tapi dia masih bisa bersyukur alhamdulillah, karena bisa bertemu dengan anaknya kembali. Koiknya Guru Tai dan banyak lagi prajurit King yang lain membuat para budak dilepaskan. Dan sebagian sisa orang-orang King pergi dari Joseon. Karena apa kawan-kawan? Iya betul, film sudah selesai. 잘 가고 있는 거야. 저만 잘 따라오셔요. 이젠 그냥 산에 살아도 괜찮은데. Alhamdulillah, selesai sudah. Maman nyerocos sampai bibir Maman berbuih kayak buih di hatimu, Oke, seperti biasa, kalau kalian pengen film untuk diulas, langsung saja tuliskan kata-kata mutiaramu di kolom komentar. Akhir kata, ada lipan di pinggir bunga. Maman mau sarapan dan dadah.